Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan bersatu hati, berdoa, dan mengucap syukur sebelum kita masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bila mana kami ada, sebagaimana kami ada, sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Semua karena anugerah, karena kasih, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Engkau yang membaringkan kami tidur, Engkau juga yang membangunkan, menopang kami bangun dari tidur pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu tentang hidup baru dimulai. Sekali lagi saya katakan, tema renungan kita adalah hidup baru dimulai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kehidupan baru adalah suatu kehidupan yang didambakan, yang diharapkan oleh setiap insan. Karena di dalam kehidupan baru, ada suasana yang baru, ada harapan yang baru, dan ada semangat yang baru. Tapi pada pagi hari ini, saya akan berbicara tentang apa dan bagaimana dari kehidupan lama menuju pada kehidupan baru. Saudara, kehidupan baru di dalam Tuhan, menurut firman Tuhan, adalah suatu kehidupan yang lama masuk dalam suatu kehidupan baru, adalah suatu proses transformasi spiritual. Artinya, suatu kehidupan yang dianugerahi, yang dikaruniai oleh Tuhan lewat kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus. Hidup baru itu dimulai ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan membaca ayat nas kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mari kita baca bersama. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, inilah suatu proses yang saya katakan tadi, transformasi spiritual dari kehidupan lama yang penuh dengan beban dosa, dari kehidupan lama yang penuh dengan kecemaran dosa, masuk menuju kehidupan baru di dalam Tuhan yang dibaharui, yang diproses melewati satu kuasa karunia, yaitu kuasa Roh Kudus. Hidup baru itu dimulai ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ini merupakan suatu proses kasih karunia Tuhan lewat seseorang. Karena tidak mungkin seseorang dapat menerima, dapat mengakui Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tanpa pertolongan, anugerah, kasih karunia, yaitu kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Di dalam pembaruan apa yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus? Karena hal ini sangat penting bagi orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia masuk dalam dia pindah dari kehidupan lama, dia masuk dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama ditinggalkan, dan dia masuk dalam kehidupan yang baru. Di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4, ayat 23 dan 24. Mari kita baca. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi proses penciptaan baru ini tidak terjadi dengan serta-merta, tapi ada suatu proses yang dikerjakan oleh kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Sehingga seseorang dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini pun adalah kasih karunia. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Yang tadinya di luar Kristus, sekarang ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan berbicara tentang apa dan bagaimana ciri-ciri orang, tanda-tanda orang yang sudah mengalami penciptaan baru, hidup di dalam pembaharuan, hidup dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Ada, saudara. Ada proses, ada ciri, ada tanda-tandanya, saudara. Karena apa? Hal ini dikerjakan oleh kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Bukan oleh kuat dan gagah daripada seseorang. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu semua ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Pertama,
Seseorang yang sudah menerima hidup baru, dia memiliki suatu ketenangan, hidup yang tenang, hidup yang tentram, yang damai. Kedua, dia memiliki sukacita. Sukacita yang bukan datang dari dunia ini, tapi sukacita yang datang daripada buah Roh Kudus. Ketiga, dia memiliki suatu kepribadian yang peduli, memiliki kepedulian terhadap sesama, terutama saudara-saudara seiman. Banyak saudara pembahasan tentang ciri-ciri, tapi saya ambil 3 ini. Yang pertama tadi adalah memiliki suatu ketenangan. Kita tahu bersama saudara, dalam situasi yang tenang, dalam kondisi yang tenang, maka seseorang dapat mengambil tindakan, dapat mengambil sikap, pemikiran, tindakan dengan tenang, saudara. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu menjadi tenang, supaya kamu bisa berdoa. Dengan ketenangan ini, saudara, kita akan dapat lebih berpikir arif, bijaksana, baik di dalam berpikir, mengambil sikap dalam keputusan, lebih bijak lagi dalam perbuatan. Karena keputusan yang ambil dengan satu sikap yang tenang, sungguh-sungguh sangat baik dan bijak. Kenapa, saudara? Kenapa seseorang bisa begitu tenang? Satu, keyakinan yang kokoh, kuat dalam kebenaran firman akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tenang dan dapat menguasai diri. Kita dimampukan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus untuk dapat mengendalikan amarah. Kenapa? Karena ada kematangan dalam berpikir dan memiliki kesabaran hati, kemurahan hati untuk dapat memaafkan orang lain. Ini buah dari ketenangan, saudara, yang dikerjakan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan dia juga dapat mengendalikan nafsu kedagingan. Dan dia dapat berpikir untuk hal-hal yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih bijak. Pendek kata, sikap, cara dia berpikir, cara dia mengambil keputusan, mengambil tindakan, memberbuahkan kebajikan. Karena berangkat dari ketenangan hati ini. Jadi jelas, ketenangan membawa kita kepada suatu hal yang lebih dewasa. Di dalam bertutur kata, di dalam mengambil sikap, tindakan, dan lain sebagainya. Dibutuhkan suatu ketenangan, saudara. Dan dengan ketenangan ini juga, kita bisa berpikir lebih baik.
Kedua, yang tadi saya katakan, dia memiliki ciri khas, dia memiliki suatu kelebihan, yaitu ada sukacita. Sukacita yang bukan dari dunia ini, tapi sukacita yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati pikiran. Ada sukacita yang meluap dari hatinya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga semua yang benar, semua yang mulia, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, menjadi ekspresi di dalam kehidupannya dia sehari-hari. Dan hasilnya, kita akan menjadi pribadi yang lebih sehat, positif, optimis, happy, dan yang terutama, suka memuji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Hidup kita menjadi ringan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang merupakan satu tujuan utama kita di dalam dunia ini. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, dari sukacita ini, saudara, akan melahirkan satu pujian, satu nyanyian yang luar biasa. Yang bukan karena faktor kesenangan duniawi, tapi bagaimana firman Allah dan Roh Kudus memberikan sukacita itu. Sehingga ada puji-pujian. Seperti air yang mengalir, yang menyejukkan. Ada satu pujian mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Luar biasa. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Ini yang ada di dalam hatinya. Ini yang ada di dalam hati pikirannya. Ada sukacita yang daripada firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia memiliki satu kepedulian. Suatu pribadi yang memiliki suatu kepedulian terhadap sesama, terutama saudara seiman. Kita menjadi pribadi yang peka dan punya hati yang peduli. Peduli kepada kebutuhan orang lain, peduli akan keselamatan orang lain. Artinya, bagi kita merasa kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita juga punya kerinduan untuk orang lain juga menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Hidup baru inilah yang membawa kita kepada hati, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita, senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Kita melakukan itu semua. Kalau kita mengasihi, bukan dengan kasih yang munafik, tapi yang kasih yang sungguh-sungguh
lahir dari hati yang paling dalam. Karena kita sudah menerima anugerah kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, semua dikerjakan oleh hati kita dengan penuh ketulusan. Nah, kuasa firman Allah dan Roh Kudus itulah yang membawa kita. Itulah yang mengerjakan kepada kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari, sebelum saya mengakhiri renungan pagi pada pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan, yaitu di dalam Kolose pasal 2 ayat ke-6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, puji Tuhan. Kita yang tadinya terhilang, kita yang tadinya terlepas dari kemuliaan Tuhan, oleh anugerah kasih keselamatan, kita menjadi ada di dalam hidup yang baru. Semua itu dikerjakan oleh anugerah kasih karunia Tuhan lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Yuk, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjadi terang. Kita menjadi garam dunia ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, kami boleh ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Engkaulah yang memberikan kami satu kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Engkaulah yang memberikan kami satu kehidupan yang penuh sukacita. Engkaulah yang memberikan kami satu kehidupan di mana kami memiliki kasih, kepedulian terhadap sesama. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah yang membawa kami ke dalam segala jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, bahkan di dalam perbuatan kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami memulai pagi hari ini, sekali lagi, dengan pimpinan daripada firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena terang firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, itulah yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami pada hari ini. Dan kami akan menjalankan aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.